Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang terdiri dari saya sendiri, Irma Sofian Asari, dan teman saya, Roymond Wijaya Permana. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Agama dan Filsafat Ilmu. Langsung saja ke pembahasannya pertama, yaitu A. Pengertian filsafat, agama, dan ilmu. Filsafat secara etimologi berasal dari bahasa Yunani kuno yang terdiri dari dua suku kata, yaitu philos yang artinya cinta dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Dari dua suku kata tersebut dapat disimpulkan bahwa filsafat adalah orang yang cinta akan kebijaksanaan. Dengan demikian, filsafat dikatakan berpikir yang sangat mendalam sampai pada hakikatnya atau berpikir secara universal hingga pada akar-akarnya yang murni sampai menemukan kebenaran yang hakiki. Agama adalah suatu sistem keyakinan, ibadah atau kepercayaan, keimanan manusia terhadap kehidupannya, hubungannya dengan Tuhannya, manusia dengan sesamanya, dan hubungannya dengan lingkungan sekitarnya atau alamnya. Ilmu pengetahuan adalah pengkajian sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang terbukti dengan fakta-fakta dan ditinjau yang disusun secara sistematis dan terbentuk menjadi hukum-hukum umum. Ilmu akan melahirkan kaidah-kaidah umum yang dapat diterima oleh semua pihak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ilmu merupakan pengetahuan tentang sesuatu yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Selanjutnya yaitu B. Manusia, ilmu, dan teologi. Manusia dalam kehidupannya yang mencari tahu, menyelidiki, menanyakan segala sesuatu yang dialaminya, dilihatnya, serta merasa penasaran terhadap alam semesta yang mengelilinginya hingga memperoleh suatu ilmu pengetahuan yang dianggap dapat memberikan pencerahan akan hidupnya. Namun, manusia yang telah menguasai ilmu pengetahuan sering berseberangan dengan teologi. Sebagian orang berpretensi ilmu itu akan memberikan pencerahan, sedangkan teologi memberikan jalan hidup. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata teologi merupakan pengetahuan ketuhanan atau mengenai sifat Allah, dasar kepercayaan kepada Allah dan agama, terutama berdasarkan pada kitab suci. Kemudian menurut Suwardi, teologi adalah pengetahuan metodis, sistematis, dan koheren tentang seluruh kenyataan berdasarkan iman. Bahkan ada yang berpendapat menganut agama tanpa ilmu dianggap kurang bagus. Agama yang hanya dilandasi iman tanpa ilmu dianggap belum lengkap. Dengan demikian, maka ilmu pengetahuan dan teologi memiliki makna bagi kehidupan manusia. Ilmu pengetahuan membangun pola pikir yang harus logis. Dengan ilmu, seharusnya agama tidak hanya dilandasi keyakinan, namun berdasarkan akal sehat, karena dengan berpikir, manusia akan mudah memahami hakikat ketuhanan. C. Relasi filsafat, agama dan ilmu. Relasi filsafat, agama dan ilmu dari ketiga jalan dalam mencari, menghampiri, dan menemukan suatu kebenaran dapat ditemukan titik persamaan, titik perbedaan, dan titik singgunya, yakni A. Titik persamaan. Baik ilmu filsafat maupun agama bertujuan sekurang-kurangnya berusaha berurusan dengan hal yang sama, yaitu kebenaran. Ilmu pengetahuan dengan metodenya sendiri mencari kebenaran tentang alam dan termasuk di dalamnya manusia. B. Titik perbedaan. Titik perbedaan terletak pada sumbernya. Ilmu dan filsafat bersumber pada akal budi rasional manusia. Ilmu pengetahuan mencari kebenaran dengan jalan menyelidiki riset, search, pengalaman atau empiri, dan percobaan atau eksperimen sebagai batu ujian. Kebenaran ilmu pengetahuan adalah kebenaran positif berlaku sampai dengan saat ini. Kebenaran filsafat adalah kebenaran spekulatif, dugaan yang tidak dapat dibuktikan secara empiri, riset, dan eksperimental, yaitu kebenaran ilmu maupun kebenaran filsafat kedua-duanya atau nisbi atau relatif. Sedangkan kebenaran agama bersifat mutlak atau absolut karena agama adalah wahyu yang diturunkan Allah. Baik ilmu maupun filsafat dimulai dengan sikap sangsi dan tidak percaya.
Sedangkan agama dimulai dengan sikap percaya atau iman. Tidak semua masalah yang dipertanyakan manusia dapat dijawab secara positif oleh ilmu pengetahuan. Karena ilmu itu terbatas, tidak semua masalah yang belum terjawab oleh ilmu lantas dengan sendirinya dapat dijawab oleh filsafat. Sedangkan filsafat dengan sifatnya yang spekulatif dan alternatif. Lalu D. Logika dan agama. Manusia dalam kehidupan dan ilmu pengetahuan yang ia peroleh terkadang melahirkan pemikiran-pemikiran yang kadang berseberangan dengan agama, di mana agama menyatakan bahwa manusia adalah karena penciptanya, manusia hidup karena Tuhannya. Namun dengan pengetahuan yang manusia yang diperolehnya itu, ia mulai berpikir akan keberadaan yang terkadang ia berpikir bahwasanya dia adalah karena akalnya. Ia merasa ada karena dibicarakan oleh orang lain. Namun lagi-lagi hal ini tidak cukup untuk menjawab dan menyelesaikan problematika kehidupan karena kerap kali dijumpai teori atau ilmu yang tidak sesuai dengan realita. Itu pun sebaliknya, realita tidak selamanya harus dibarengi dengan teori. Oleh karena itu, manusia terus mencari solusi guna menjawab tantangan-tantangan tersebut, yaitu dengan agama. Manusia dalam kehidupannya dan ilmu pengetahuan yang ia peroleh terkadang melahirkan pemikiran-pemikiran yang kadang berseberangan dengan agama, di mana agama menyatakan bahwa manusia adalah karena penciptanya. Manusia hidup karena Tuhannya. Namun dengan pengetahuan yang manusia peroleh itu, ia mulai berpikir akan keberadaan yang terkadang ia berpikir dia karena akalnya. Ia merasa ada karena dibicarakan oleh orang lain. Namun lagi-lagi hal itu tidak cukup untuk menjawab dan menyelesaikan problematika kehidupan karena kerap kali dijumpai oleh teori ilmu yang tidak sesuai dengan realita. Itu pun sebaliknya, realita tidak selamanya harus dibarengi dengan teori. Oleh karena itu, manusia terus mencari solusi guna menjawab tantangan-tantangan tersebut, yaitu dengan cara agama.